Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi beberapa pernyataan Ipung dan Bangkei dalam video debat mereka bersama dengan Pendeta Budi Asali dan Ibu Fadilah. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan cuplikannya berikut. Mushaf Al-Sharif Heze Aliyah Nisbat Adilan San'a Nushasa. Ini adalah manuskrip San'a. Manuskrip San'a. Ini lolos uji karbon. Pengujinya non-muslim. Namanya Gerd Rudiger Puin sama Hans Kaspar Graf von Bodmer dari Jerman. Laboratoriumnya bukan di Arab, uji karbonnya di Eropa. Pengujiannya itu di Swiss. Dan hasilnya ini tembus zaman Nabi Muhammad SAW. Barusan kita saksikan Ipung menunjukkan manuskrip Sana'ah, yang katanya sama dengan Quran yang ada sekarang. Padahal dalam penelitian Daniel Brubaker terhadap manuskrip ini, justru ada kalimat yang tidak ada dalam manuskrip Sana'ah, tapi tidak ada pada Quran yang sekarang. Contohnya dalam surah 9 ayat 80. Berikut penjelasan Dr. Daniel Brubaker. Apa penemuan utama Brubaker di sini? Di baris paling bawah halaman itu, Brubaker nemuin sesuatu yang ganjil. Sang penyalin asli ternyata menghilangkan 3 kata. Kalau kita bandingkan sama teks Al-Quran standar yang kita kenal sekarang, standar Kairo, riwayat Hafs. 3 kata hilang. 3 kata ayatnya itu surat At-Taubah ayat 80. Terjemahan teks standarnya kira-kira bunyinya, sama saja bagi mereka, kamu mohonkan ampunan atau tidak kamu mohonkan ampunan bagi mereka, kendati pun kamu memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Dan di manuskrip Sana'ah ini, frasa 70 kali itu Nggak ada. Lenyap. Dalam bahasa Arabnya, kata-kata sab'in marrotan fa itu hilang sama sekali. Teksnya langsung lompat. wow, oke. Itulah yang menjadi temuan Dr. Daniel Brubaker. Jika ingin penjelasan lebih lengkapnya, teman-teman bisa nonton di channel ini, yang linknya saya taruh di kolom komentar. Kembali ke laptop. Artinya klaim yang mengatakan Quran tidak pernah berubah dari awal sampai sekarang tidak terbukti. Karena dalam manuskrip awal saja beda dengan Quran sekarang. أيوة أستاذ هل تتكلم باللغة العربية؟ أيوة إذا أنت تعرف كلام عربي. Ibu, kalau ngetes bahasa Arab saya, nanti saya akan tes balik. Tidak apa-apa, saya kan oke, tes balik. siap, oke, saya akan menjawab. Ibu, nanti kalau ngetes saya bahasa Arab, saya akan tes balik. Ini bukan tempatnya. Oke, sebentar, oke, siap. Ayolah. Barusan kita saksikan bagaimana Ibu Fadilah menguji bahasa Arab Ipung Atria. Ipung Atria langsung gelagapan dan nantang uji balik. Nanti kita akan lihat bagaimana Ipung uji Ibu Fadilah. Tapi saat Ibu Fadilah uji bahasa Arab Ipung, dia tidak terima. Dan Bangkei bilang bukan tempatnya. Bu Fadilah Hafiz sering ngomong ini di media. Ya, alif lam mim, sod, yasin, kaf, ha, ya, ain, sod. Apa ini? Kata Bu Fadilah Hafiz. Itu namanya huruf muqatta'ah, maknanya hanya Allah yang mengetahui. Atau mutasyabihat. Hadirin, ini merupakan kode-kode yang berfungsi. Al-Quran tidak bisa dipalsu atau tidak bisa dibuat identik. Ini jelas, ini mengajari manusia bahwa kalau membuat surat resmi dan formal, maka sangat perlu diberi kode surat. Biasanya hanya membuat pembuat surat yang tahu artinya. Hadirin, seperti ini. Itu kode-kode. Ya. Al-Quran tidak identik dengan kitab manapun atau buku manapun, dengan naskah manapun. Hanya Al-Quran saja yang mengajarkan pemberian kode dalam pembuatan surat resmi dan formal. Bible tidak. Juga sebagai tantangan atau ijaz. Huruf-huruf ini juga dianggap sebagai tantangan bagi mereka yang meragukan Al-Quran, menunjukkan bahwa meski terdiri dari huruf Arab biasa, tidak ada yang bisa menandinginya. Barusan kita dengar bagaimana Ipung Atria menjawab Ibu Fadilah soal alif lam mim yang tidak ada artinya, yang menurut tafsir hanya Allah yang tahu artinya. Lalu tadi kita lihat Ipung katakan itu adalah seperti kode surat. Itu semua karang bebas Ipung yang mencari alasan untuk menutupi ketidaktahuan dia soal apa arti ayat itu. Padahal di awal debat dia menentukan kriteria kitab suci. Di mana kitab suci diturunkan sesuai bahasa nabinya, dalam hal ini bahasa Arab. Berikut pernyataan dia. Hadirin, yang ketiga adalah kesesuaian dengan bahasa. Bahasa siapa? Bahasa nabinya.
Surat Yusuf ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Al-Qur'an berbahasa Arab agar engkau mengerti. Al-Qur'an nabinya orang Arab, Nabi Muhammad. Kitab sucinya bahasa Arab. Barusan kita saksikan Ipung mengutip surah Yusuf ayat 2. Di sana dikatakan Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu dapat mengerti. Faktanya ada ayat dalam Quran yang orang Arab asli sekalipun tidak mengerti artinya. Berikut ini tanggapan Pendeta Budi soal jawaban Ipung Atria. Surah 2 ayat 1 ini ya. Alif Lam Mim. Lalu ini catatan kaki dari Kemenak ya. Dalam Al-Quran terhadap 29 surah yang dibuka dengan huruf Arab yang muqattah. Dibaca nama hurufnya yaitu Alif Lam Mim, Alif Lam Ra dan sebagainya. Lalu di sini dikatakan hanya ala SWT yang mengetahui makna sesungguhnya dari rangkaian huruf-huruf tersebut. Kalian kan percaya bahwa Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah kan ya? Kalau diwahyukan itu berarti dalam bahasa Inggrisnya revelation, itu kata bendanya, dan kata kerjanya reveal. Reveal itu disingkapkan atau diungkapkan sehingga yang tadinya tidak diketahui artinya menjadi diketahui artinya. Ya. Nah, kalau ini adalah wahyu, kenapa bisa Allah mewahyukan sesuatu yang tidak ada yang mengerti kecuali Dia sendiri? Lalu fungsi wahyu ayat ini di mana? Lalu kalau saya lanjutkan ya, namun dilihat dari fungsinya, ada yang berpendapat bahwa rangkaian-rangkaian huruf itu bertujuan untuk menarik perhatian. Loh, menarik perhatian bagaimana? Apanya yang menarik perhatian dalam 3 huruf ini? Lalu ada lanjutannya, atau untuk menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Loh, bagaimana kemukjizatan Al-Quran ditunjukkan dengan 3 huruf yang tidak dimengerti artinya? Kalau tadi Ipung diuji bahasa Arabnya oleh Ibu Fadilah dan Ipung tidak sanggup, maka sekarang Ipung menguji bahasa Arabnya Ibu Fadilah. Uji tes bahasa Arab pendeta Kristen. Bu Fadilah Hafiz, ini mohon dibantu dibaca. Dan tolong diartikan. Tolong diartikan. Enggak apa-apa. Saya kasih waktu santai. Baik. Li'annahu amrun ala amrin, amrun ala amrin, fardhu ala fardin, fardun ala fardin. Huna qalilun, hunaka qalil. Mohon dibantu artinya Bu Fadilah Hafiz. Sebab ini harus ini dan harus itu. Meski begini, meski begitu. Tambah ini, tambah itu. Ya saya 28 Pak. Iya. Perlu diketahui bahwa makna dari Bu Fadilah Hafiz tadi salah. Maknanya ini. Da, bla, 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 bla. That's a good little girl. That's a good little boy. Ini bahasa Inggrisnya ini. Bible Gateway. Kitab Yesaya 28 ayat 10 MSG. Bahasa Indonesia. Sebab harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Barusan kita saksikan, untuk membalas Alif Lam Mim yang tidak diketahui artinya, Ipung datang dengan kitab Yesaya dalam bahasa Arab dan menguji bahasa Arab Ibu Fadilah. Karena Ibu Fadilah bisa membacanya, Ipung tidak komentar. Dia malah bilang terjemahan Ibu Fadilah itu salah. Dan dia menggunakan terjemahan bahasa Inggris yang sudah diparafraskan. Terjemahan The Message atau disingkat, MSG. Versi yang ditunjukkan Ipung. Da, bla, bla, bla. Menggunakan metode parafras. Penerjemahnya, Eugene Peterson, berusaha menangkap nuansa ejekan dalam teks tersebut. Ia ingin menunjukkan bahwa orang-orang yang ditegur Yesaya merasa ajaran sang nabi terdengar seperti ocehan kanak-kanak atau pelajaran dasar yang membosankan. Sementara terjemahan formal, contoh TB atau KJV, versi seperti terjemahan baru, TB, LAI biasanya menerjemahkan lebih kaku formal, sebab harus ini harus itu, mesti begini mesti begitu. Ini berusaha mempertahankan arti kata per kata dari Tesaf dan Kaf. Jadi dalam hal ini Ibu Fadilah tidak salah. Saya ingin menanggapi tentang Alkitab. Yesaya 28 dulu saya tanggapi. Li'annahu tadi apa? Amron. Amrun itu apa Ustaz? Bukan bla-bla Ustaz. Tapi Amrun. maknanya tadi... Maknanya tuh artinya apa? Sekarang saya tanya Ustaz.
Idzan antum Enggak. takallam Tadi- Arabi, sekarang enggak. saya tanya Ustaz. Sekarang tadi di makna yang bahasa Inggris tadi, Kan, loh, bla bla bla. pakai bahasa Inggris, sekarang bahasa Arab. Kalau bahasa Arab di bahasa Indonesia kan amrun artinya itu perintah. Ustaz. Ya, enggak. Barusan kita saksikan bagaimana Ipung diuji lagi bahasa Arabnya. Ipung Sengles tidak bisa jawab. Giliran uji bahasa Arab Ibu Fadilah Ipung jago. Giliran ditantang balik, Ipung ciut. Dia berpatokan pada terjemahan parafrase. Sementara Ibu Fadilah menerjemahkan kata per kata dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ipung malah ngotot terjemahkan dalam bahasa Inggris hasil parafrase. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Dukana lagus kay namako Agustina yang omi pung puana nonaniko Omi pung yang biasa jual parfum tuko Bukan yang itu, tapi yang aku tamat teologi tu Dia jung aku ambil S2 di Belanda. Tidak hanya itu, dia jung aku ambil doktor di Israel. Aduh Agustinus, lupung parle elai. Hey Agustinus, bertobatlah sebelum ajal menjemputmu. Lu kenal Ahmad kay namako Ahmad yang omi pung puana laki niko Omi pung yang biasa jual parfum tuko Bukan yang itu, tapi yang aku tulang patah dihajar oten dia jung aku murtadkan orang Kristen dalam gerejanya.